Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita masih membahas tafsir singkat dalam surah-surah pendek dalam juz 6. Dan pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah pada surah Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman di permulaan surah Al-Alaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat ini 1-5 dalam surah Al-Alaq adalah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ijma' kesepakatan ulama. Makanya ada istilah para ulama sejarah itu nubbi'a bil 'alaq. Nabi diangkat menjadi nabi dengan turunnya surah Al-Alaq. Maksudnya 1-5. Kita tidak hendak menjelaskan tentang asbab nuzulnya, karena ini sudah saya ceritakan pada minggu yang lalu. Kita masuk pada tafsir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqra, baca. Baca wahai Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Kalimat Iqra ini adalah kalimat yang menunjukkan tentang keagungan ilmu. Bahwa Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Makanya kalimat yang pertama kali disuruh baca. Karena baca itu adalah alat ilmu. Orang kalau banyak membaca, maka banyak pengetahuan tentang ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, tidak ada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada dia yang lebih banyak dibandingkan Allah memerintahkan Rasul untuk meminta pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Kalau Nabi SAW saja diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma, katakan ya Muhammad, ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan, maka harusnya kita juga demikian, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditambah pengetahuan kita. Karena hanya dengan ilmu itulah orang bisa membedakan mana hak, mana batil, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas.
Karena kalau orang jahil tidak paham. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa tingkatan. Contoh saja umpamanya di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikunjungi oleh Gubernur Mekah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Gubernur Mekah itu, siapa yang menjadi wakilmu di Mekah? Kenapa kau tinggalkan Mekah? Siapa yang menjadi wakilmu untuk berkuasa di Mekah? Maka kata sang gubernur Mekah ini mengatakan, ada wahai Amirul Mukminin, dia adalah Abdurrahman ibnu Abza. Lah Umar tidak tahu siapa Abdurrahman ibn Abza ini, padahal wakil gubernur. Jadi Umar mengatakan, siapa ibnu Abza itu? Maka sang gubernur mengatakan, dulu dia seorang budak, kemudian aku merdekakan dan aku angkat menjadi wakilmu di Mekah. Jadi Umar heran, ngapain mengangkat mantan gubernur, mengangkat menjadi wakil gubernur orang merdeka banyak. Maka sang gubernur mengatakan, ya memang orang-orang yang merdeka banyak wahai Amirul Mukminin, tapi Abdurrahman ibn Abza walaupun dulunya seorang budak kemudian dimerdekakan, tapi dia alimun bi kitabillah, dia pakarnya Quran, wa alimun bi faraidillah, dan dia pakarnya faraid, dan dia kalau berhukum kepada manusia maka dia berhukum dengan keadilan. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar alasan kenapa Gubernur Mekah menjadikan Abdurrahman ibn Abza mantan budak menjadi wakil gubernur karena kepakaran dalam Al-Quran, maka Umar mengatakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar ucapan Rasul yang mengatakan, yarfa'illah qauman bihadzal kitab wa yadha'al akharin. Ada beberapa kaum yang diangkat derajatnya oleh Al-Quran, tapi juga ada yang direndahkan. Dari sini menunjukkan bahwa bagaimana Abdurrahman ibn Abza walaupun dulu mantan budak kemudian dimerdekakan, tetap kemudian dimuliakan menjadi wakil gubernur di zaman itu. Kenapa? Karena kepakarannya terhadap ilmu Quran. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini orang miskin. Bahkan ketika kemudian dia hijrah dari kabilahnya namanya Daus yang ada di Yaman itu. Karena Abu Hurairah itu masuk Islam di tangan Tufail ibn Amr ad-Daus. Jadi setelah masuk Islam Abu Hurairah ini, maka dia ingin hijrah ke Madinah dan dia bawa ibundanya. Sesampainya di Madinah, maka dia pun kemudian menjadi bagian dalam Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang-orang miskin yang hidup di Masjid Nabawi di zaman itu. Jadi makannya hanya mengandalkan dari pemberian Nabi SAW dan para dermawan. Tapi walaupun demikian, Ashabus Suffah ini orang yang paling bermulazamah dengan Nabi SAW. Lah Abu Hurairah itu berjumpa dengan Nabi tidak lama.
Dia datang ke Madinah tahun 7 Hijriah dan Nabi SAW wafat tahun 11 Hijriah. Artinya berjumpa dengan Rasul hanya 4 tahun saja. Tapi 4 tahunnya Abu Hurairah bersama Nabi digunakan untuk belajar. Akhirnya kemudian karena dia tekun belajar dengan Nabi SAW walaupun hanya 4 tahun, tapi melebihi sahabat-sahabat seniornya. Makanya hari ini kalau kita membaca hadis Nabi SAW itu kebanyakan riwayat Abu Hurairah. Tapi lihat bagaimana Abu Hurairah diangkat derajatnya Allah. Hampir dalam setiap bab, dalam bab-bab agama kita, baik bicara akidahnya, baik bicara ibadahnya, anggaplah fikihnya. Kalau kita bicara bab taharah, ada hadis Abu Hurairah di situ. Kalau kita bicara bab salat, ada hadis Abu Hurairah di situ. Kalau kita bicara bab puasa, haji, zakat, semua ada hadis Abu Hurairah di situ. Dan kita sebut-sebut namanya. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Bayangkan nama Abu Hurairah terus disebut selama hadis Nabi dibaca. Siapa yang mengangkat derajat Abu Hurairah padahal dia orang miskin? Dia termasuk ashabus suffah. Tapi Allah angkat derajatnya dan namanya disebut-sebut karena pengetahuannya terhadap hadis Nabi SAW. Begitulah cara Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra, baca. Bacalah wahai Muhammad. Tentu yang namanya Quran sering saya katakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Namanya pelajaran dalam Al-Quran itu bukan karena khususnya sebab, tapi umumnya lafaz. Ya memang sebabnya khusus pada Nabi, tapi lafaz ini juga umum kepada kita. Ketika Allah mengatakan Iqra, bacalah, berarti ini juga bukan hanya perintah kepada Rasul, tapi juga perintah kepada kita. Disuruh banyak membaca. Tapi sayang, hari ini banyak orang yang buta huruf. Buta huruf khususnya Al-Quran. Bahkan saya pernah diundang untuk memberikan ceramah di salah satu universitas di Batam. Kemudian saya tanya anak-anak mahasiswa tentang apakah di antara mereka ada yang hafal Quran entah juz 30 atau mungkin juz 29 atau mungkin surah Al-Baqarah. Mereka mengatakan, boro-boro ngapal Ustaz, baca Quran saja tidak bisa. Anak-anak mahasiswa. Loh, kalau seandainya tidak bisa baca Quran, macam mana mau menghafal? Itu kan menunjukkan bahwa masih banyak orang yang buta huruf terhadap Al-Quran. Padahal dia seorang muslim. Jangan cerita buta huruf, maksudnya buta tulis dan baca. Oke lah, itu juga penting dalam kehidupan kita. Tapi membaca Al-Quran itu jauh lebih penting dibandingkan segalanya. Karena bagaimana orang dapat hidayah kalau dia tidak bisa baca Quran? Kan Quran itu kan identitas kita kaum muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabb. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap aktivitas kita jangan sampai tidak menyebut nama Allah. Dalam setiap aktivitas kita jangan sampai sepi dari nama Allah. Katakan bismillah. Entah Anda mau keluar rumah, entah Anda mau bekerja, mau ke pasar, mau ke laut, mau kemana saja, kalau bisa jangan pernah meninggalkan kalimat bismillah. Apalagi Anda di waktu pagi kemudian keluar mau bekerja, ada yang ke pasar, ada yang ke jalan, ada yang ke laut, ada yang ke udara, dan begitu seterusnya. Kenapa demikian? Karena kalimat bismillah ini bukan kalimat biasa. Itu kalimat luar biasa.
Dalam bismillah itu kan ada ba di situ ya. Bismillah. Dalam huruf hijaiyah itu ada huruf ba di situ. Bismillah. Ulama mengatakan bahwa kalimat ba dalam kalimat bismillah itu memiliki dua makna. Pertama, dengan membaca bismillah itu artinya kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pekerjaan kita. Jadi bertawassul dengan nama Allah supaya dalam setiap pekerjaan kita itu ditolong. Dan yang kedua, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam setiap aktivitas ataupun pekerjaan ataupun apapun namanya itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan menyebut bismillah atau bapak-bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berarti kita meminta kepada Allah dua perkara. Pertama, al-isti'anatu billah, meminta pertolongan. Dan yang kedua, al-barakah, meminta supaya dapat berkah. Saya contohkan. Dalam setiap pekerjaan itu pasti ada risiko. Tidak mungkin orang bekerja tidak ada risiko. Contoh nelayan. Jangan melihat hasil tangkapannya, tapi nelayan itu ada risiko berat. Bisa saja mungkin perahunya terguling, orangnya tenggelam. Atau namanya orang-orang yang bekerja di jalan, ojek, taksi dan yang semacamnya. Jangan melihat hasilnya saja, tapi risikonya besar. Bisa nabrak orang, bisa ditabrak orang, bisa juga tabrakan dan begitu seterusnya. Itu bisa terjadi. Intinya dalam setiap pekerjaan itu pasti ada risiko. Lah ketika kemudian kita membaca basmalah, dan risiko dalam setiap pekerjaan kita. Karena tadi makna yang pertama, kalau kita bekerja membaca basmalah, berarti kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Karena di antara makna basmalah itu kita meminta pertolongan kepada Allah. Maknanya kita melibatkan Allah dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Dan ingat, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah dilibatkan dalam setiap pekerjaan kita, jangan lagi masalah kecil, masalah besar saja pasti Allah akan carikan jalan keluar. Kenapa? Karena Allah terlibat di sini. Tapi kalau seandainya kita tidak libatkan Allah dalam setiap pekerjaan kita, kita tidak mendapatkan pertolongan Allah. Jangankan masalah besar, masalah kecil saja kita tidak bisa mencari jalan keluar. Maka dengan membaca basmalah itu sama dengan melibatkan Allah supaya Allah menolong dalam setiap pekerjaan kita. Supaya ketika kita bekerja selamat, bagi para nelayan tidak tenggelam, bagi para pekerja di jalan tidak tabrakan, bagi orang-orang yang ada di PT mungkin tidak kecelakaan, dan begitu seterusnya. Namanya setiap pekerjaan itu kan ada risiko. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya diberkahi. Saya contohkan umpamanya, ada orang yang bekerja sebagai ojek. Yang namanya ojek itu kan tidak tentu pendapatan dan penghasilan. Terkadang banyak, terkadang sedikit. Atau pedagang-pedagang itu, terkadang banyak, terkadang sedikit, tergantung cuaca. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang biasa mungkin dia dapat uang satu hari itu mungkin 200 perak atau mungkin 300 ribu lah. Tapi karena cuaca mungkin akhirnya tidak banyak dapatnya, cuma 50 ribu. Tetapi karena ketika dia berangkat bekerja itu membaca basmalah, jadi berkah bagi dia. Dan boleh jadi walaupun dari segi nominal tidak banyak, tapi karena itu berkah bisa saja mencukupi kehidupannya. Karena namanya berkah itu kan walaupun sedikit cukup, tapi tidak berkah walaupun banyak tidak pernah merasa cukup. Maka dari sini faedahnya, iqra bismillah, dengan menyebut nama Rabb alladzi.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat khalaq yang menciptakan, di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Kalau kita membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah ini, lah salah satu di antara nama-nama Allah itu Al-Khaliq, Sang Pencipta. Dahulu di zaman Nabi SAW, ketika tahun-tahun banyaknya delegasi dari kabilah-kabilah yang datang kepada Rasul untuk masuk Islam, ada satu kabilah dari Yaman. Satu kabilah dari Yaman datang menemui Nabi SAW. Kemudian kabilah ini bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami datang untuk masuk Islam, dan kami datang juga untuk belajar tentang Islam." Kemudian orang-orang Yaman ini mengatakan di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati kami." Kata Rasul, "Apa itu?" Kemudian dia mengatakan, "Di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi?" Rasul, "Aina kana Allah qabla khalaqas samawati wal ardh?" Rasul, di mana Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan satu pun di antara makhluknya, di mana Allah? Orang ini bertanya soal di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Maka Rasul SAW mengatakan, "Allahu fi amal, ma tahtahu hawa, wa ma fawqahu hawa." Maka Rasul mengatakan Allah berada di ama. Ama itu apa? Sesuatu yang atas dan bawahnya tidak ada udara. Karena belum ada makhluk yang menciptakannya. Dalam riwayat, maksud ama adalah Allah sudah ada sebelum makhluk-makhluknya yang lain ada. Allah sudah ada. Dan ketika itu tidak ada bersama Allah selain daripada Allah itu sendiri. Artinya tidak ada makhluk selain daripada Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan dari makhluknya adalah Arsy. Itulah makhluk pertama yang Allah ciptakanlah Arsy. Kemudian setelah Arsy Allah ciptakan air. Kemudian setelah Allah ciptakan air dan Arsy-nya Allah di bawah air, di atas air, baru Allah ciptakan Al-Lauh wal Qalam, pena dan juga papan Lauhil Mahfuz. Kata para ulama, inilah 4 makhluk yang pertama-tama dicipta Allah. Arsy, kemudian air, kemudian pena, kemudian papan Lauhil Mahfuz. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang lain. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan isi keduanya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya, termasuk makhluk yang berakal. Mulai dari malaikat, kemudian jin, kemudian manusia. Itulah yang kemudian Allah mengatakan, "Iqra wa rabbukal akram." Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dialah Sang Pencipta segala sesuatu, mulai daripada yang paling besar Arsy kepada yang paling kecil, mungkin bakteri-bakteri yang tidak bisa dilihat kecuali dengan air. Tapi kita yakin bahwa tidak ada yang menciptakan di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berkeyakinan ada pencipta selain Allah, maka dia telah mensyirikatkan Allah dalam bab rububiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Dialah yang menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu apa?
segumpal darah yang menempel di rahim. Itulah disebut alaq. Kalau kita mengacu kepada hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang ketika menceritakan soal penciptaan manusia di alam rahim, kita tahu bahwa kita ini diciptakan dari awalnya segumpal sperma selama 40 hari. Kemudian setelah 40 hari berubah segumpal sperma itu menjadi segumpal darah. 40 hari juga lamanya. Kemudian setelah 40 hari kedua, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Artinya sudah membentuk manusia. Jadi kalau kita melihat rangkaian-rangkaian penciptaan manusia itu dimulai dari segumpal sperma 40 hari, segumpal darah 40 hari, baru segumpal daging, barulah setelah 4 bulan ditiupkan ruh. Pertanyaannya, kenapa dalam surah Al-Alaq ini tidak disebutkan segumpal sperma, langsung menyebutkan segumpal darah? Harusnya kan bukan alaq dulu, tetapi nutfah dulu, baru alaq. Nutfah, alaq, mudghah. Nah, begitulah bahasa Arab. Sperma, darah, daging. Tetapi di sini tidak disebutkan kalimat sperma, langsung ke darah. Bukankah penciptaan manusia itu dari sperma itu baru darah? Kenapa Allah mengatakan hanya menyebutkan darah yang menempel di rahim? Maka ulama tafsir mengatakan sebenarnya ayat ini tidak hendak memerinci soal bagaimana penciptaan manusia. Kenapa? Karena ini ayat permulaan. Ayat permulaan itu artinya Allah hendak mengajarkan Nabi tidak langsung yang berat-berat, tetapi Allah hendak mengajarkan Nabi itu yang ringan-ringan dulu. Makanya kemudian cara kita mengajar pun jangan langsung kasih yang berat-berat kepada orang yang kita ajari itu, yang ringan-ringan dulu. Umpamanya orang ngajari Quran, langsung kemudian disodorkan Quran suruh dibaca, ya tidak bisa lah kan begitu. Diajari dari Iqra dulu. Nanti kalau sudah selesai berapa jilid Iqra, baru kemudian ke Quran sedikit-sedikit, nanti belajar tajwidnya, tahsinnya, makharijul hurufnya, dan begitu seterusnya kan. Tidak langsung main berat kan? Lah Allah juga sama. Ketika mengajarkan Rasul itu yang ringan-ringan dulu. Tidak dirinci dulu bahwa penciptaan manusia itu harus dari ini berakhir dengan ini, tidak. Tapi hanya sebagian yang diberitahu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah tidak menyebut kalimat sperma dan langsung menyebut darah yang menempel di rahim? Karena umumnya seorang wanita kalau sudah hamil dan lebih dari 40 hari itu akan jarang keguguran. Jadi yang rentan keguguran seorang wanita saat hamil itu adalah ketika yang ada di rahimnya itu masih segumpal sperma. Jadi kalau masih 40 hari dari kehamilan, maka seorang wanita itu rentan keguguran. Makanya kalau pertama kali kemudian seorang wanita mengecek gitu kan dengan alat tertentu untuk mengetahui kehamilan, kemudian tahu dia hamil dan usianya baru 1 hari sampai 40 hari, maka harus betul-betul dijaga, karena itu rentan keguguran. Baru setelah 40 hari kedua dari sperma menjadi darah yang menempel di rahim, lah ini rata-rata jarang keguguran. Kecuali digugurkan ya, maksudnya karena sudah nempel di rahim masalahnya, sudah jadi cikal bakal manusia. Dari situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kalimat sperma, tapi Allah menyebutkan kalimat darah yang menempel di rahim. Karena umumnya kalau seorang wanita hamil dan sudah menjadi darah yang menempel di rahim itu jarang kegugurannya, pasti jadi. Dan itulah cikal bakal manusia. Di sini Allah katakan min alaq, itu faedah. Alladzi khalaqal insana min alaq.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra wa rabbukal akram." Bacalah wahai Muhammad, dan Rabbmu adalah zat yang maha akram. Akram itu dari kalimat pemberian. Mungkin bahasa kitanya dermawan. Jadi Allah itu zat yang maha pemberi, dermawan kepada hamba-hamba. Saking dermawannya Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu kepada hamba itu tanpa pandang bulu. Apakah hamba itu taat melakukan perintah dan menjauhi larangan, ataukah hamba itu tidak taat dan justru terjerumus kepada larangan? Tetap Allah kasih. Makanya kita lihat, ketika Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada makhluknya, bukan hanya orang beriman, orang kafir pun diberi. Bahkan ada orang-orang kafir itu yang jauh lebih kaya dibandingkan orang yang beriman, kan? Ya, karena Allah itu karim, Allah itu akram. Dia memberi tanpa melihat makhluknya apakah taat ataukah tidak. Makanya lihat dalam hadis Nabi SAW, kita tahu Allah Subhanahu wa taala dalam sepertiga malam itu kan selalu turun ke langit dunia. Makanya waktu di sepertiga malam itu adalah waktu yang sangat mustajab. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita semua, anggaplah dari jam 2 malam sampai subuh. Itu waktu yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia. Kalau orang tahu bagaimana keutamaan bangun jam 2 sampai subuh atau sepertiga malam akhir, dari keutamaan dan keagungannya, pasti orang akan bangun semua di jam-jam segitu. Tapi karena orang tidak paham keutamaan waktu sepertiga malam akhir itu, ya mereka malas bangun itu di situ. Padahal di sepertiga malam akhir itu, setiap hari Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian menawarkan kebaikannya dan mengatakan, "Man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah." Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku beri permintaannya, siapa yang meminta ampun ku hapuskan dosa-dosanya. Setiap hari Allah ngomong seperti itu. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Bayangkan 3 perkara setiap hari di sepertiga malam akhir Allah tawarkan kepada kita. Tapi siapa di antara kita yang kemudian mau mengambil manfaat dari 3 perkara yang Allah tawarkan kepada kita juga? Siapa yang berdoa ku kabulkan. Makanya kalau seseorang itu banyak masalah dalam kehidupannya, kemudian bangun di sepertiga malam akhir memanjat doa kepada Allah, yakinlah setiap masalah itu pasti diuraikan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Bangun di sepertiga malam akhir, karena itu waktu mustajab. Atau siapapun yang hendak melakukan aktivitas pekerjaan supaya dalam satu hari itu mendapatkan rizki yang banyak, rizki yang halal, rizki yang baik, biasakan minta di sepertiga malam akhir itu. Ya Rabb, besok saya bekerja, besok saya akan bekerja, tolong berkahi pekerjaan saya, tolong berikan keuntungan dalam pekerjaan saya, dan jangan kerugikan, dan terserahlah permintaan kita. Minta di sepertiga malam itu, karena sepertiga malam itu pembuka rizki hamba-hamba, termasuk orang-orang yang bertobat. Dan itu bentuk akram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat dermawan memberikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan permintaan hambanya. Iqra wa rabbukal akram. Dan ingat, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi makhluknya itu sebelum dia meminta. Kalau kita kan memberi sesuatu kalau diminta. Tapi kalau Allah itu memberi sesuatu terkadang belum diminta sudah dia beri. Karena Allah itu tahu permintaan hamba sebelum mengangkat kedua tangan minta apa, Allah sudah tahu dia akan minta apa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terkadang mengabulkan hamba itu sebelum hamba itu meminta. Contoh, di zaman
Nabi Allah Musa ataupun Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sulaiman alaihi salam pernah satu hari mengajak Bani Israel kaumnya untuk mengadakan sholat istisqa. Istisqa itu apa? Minta hujan. Jadi paceklik yang berkepanjangan, maka Nabi Sulaiman mengajak kaumnya untuk berangkat ke tanah lapang, kemudian melaksanakan sholat istisqa dan doa istisqa meminta hujan. Berangkatlah Nabi Allah Sulaiman dengan pasukannya. Belum lagi sampai di tempat tujuan, tiba-tiba kemudian Nabi Allah Sulaiman melihat banyak semut yang sedang menengadahkan tangan-tangan mereka ke langit, seolah-olah mereka minta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, ketika Nabi Sulaiman melihat semut-semut itu sudah mulai mengangkat kedua tangan mereka meminta kepada Allah untuk hujan, beberapa saat kemudian tiba-tiba datang mendung hitam, kemudian hujan lebat. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan kepada pasukannya, irji'u, pergi kalian, pulanglah kalian, karena permintaan kita sudah didahului oleh semut-semut itu. Sebelum kita meminta hujan, rupanya semut-semut itu sudah meminta. Artinya, sebelum kita meminta hujan, Allah sudah kasih hujan dulu, walaupun perantara semut. Itu namanya memberi sebelum diminta namanya. Kan belum sholat istisqa, kenapa kemudian turun hujan? Minta aja belum, tiba-tiba kemudian dihujani. Hanya gara-gara mungkin semut-semut itu melakukan istisqa kan? Dari sini menunjukkan bahwa saking dermawannya Allah kepada kita, terkadang memberi sesuatu sebelum kita minta. Itulah makna akal. Dan ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau jarang dimintai, maka dia akan murka kepada kita. Allah kalau jarang dimintai oleh kita, maka Allah itu akan murka dengan kita. Berbeda pula dengan kita. Kalau kita sering dimintai, kita pula murka. Ya kan? Anda kalau seandainya hari-hari datang orang meminta sesuatu, pinjam uang, nanti besok datang lagi pinjam uang lagi, besok datang pinjam uang lagi, mungkin lama-lama kita tidak mau ketemu orang itu. Boleh jadi kita akan putus komunikasi dengan dia, boleh jadi kita akan pindah, boleh jadi kita akan ketakutan kalau dia datang, pasti datang meminta utang. Jadi manusia itu kalau diminta terus pasti emosi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala justru kalau kita tidak terus meminta kepada Allah, justru Allah marah kepada kita dan kita dianggap sombong. Maka mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sekedar tali sandal yang putus. Kata Rasul, teruslah meminta kepada Allah walaupun tali sandal yang putus, minta kepada Allah. Contoh umpamanya nih, Anda sedang naik motor, tiba-tiba motornya mogok di jalan. Kita tahu di sekitar situ tidak ada bengkel motor. Apa yang harus dilakukan oleh kita? Harusnya ketika motor itu mogok, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, motorku mogok, tolong beneri motor saya. Sebagaimana hadis Rasul, umpamanya ada orang berjalan kemudian tali sendalnya putus, hendaklah dia bicara dan meminta kepada Allah, ya Allah, tali sendal saya putus, berikan tali sandal. Apa tiba-tiba kemudian jatuh tali sendal dari langit? Bukan begitu. Ya tidak mungkin juga kayak gitu kan caranya Allah memberi tali sandal. Boleh jadi mungkin nampak kawannya orang ini tak pakai sandal, kesian, akhirnya diberikan sandal baru. Bisa saja. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menolong kita kan. Atau ketika motor kita mogok, memang tidak ada bengkel, tiba-tiba kemudian Allah kirim orang menolong kita, ikut nuntun kita pula kan. Artinya bahwa Allah itu tahu caranya kemudian mengabulkan permintaan kita. Makanya jangan pernah berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meminta sendiri bagian daripada doa, dan doa itu adalah sebuah ibadah.
Dan ingat bahwa doa itu senjatanya orang Islam. Senjatanya orang Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dialah yang telah mengajarkan ilmu dengan pena, dengan qalam. Kita tahu bahwa ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maka Allah tinggal mengatakan kun fayakun, kan? Walaupun dalam prosesnya 6 hari. Tapi ada makhluk itu yang diciptakan dengan langsung oleh Allah sendiri, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada apa? Makhluk yang diciptakan Allah dengan tangan. Pertama qalam. Yang kedua surga Aden. Yang ketiga papan Taurat. Papan Tauratnya Nabi Musa. Pertama qalam. Yang kedua kemudian surga Aden. Yang ketiga papan Taurat, dan yang keempat Nabi Adam. Nabi Adam itu dibentuk langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah 4 makhluk yang langsung dibentuk Allah dengan tangan. Lah salah satunya adalah al-qalam, pena. Pena itu walaupun mungkin kecil, pena kan kecil kan, paling segede telunjuk kan, paling gede ini pena. Memang dia kecil. Tetapi jangan melihat kecilnya sebuah pena, tapi lihat manfaat pena itu luar biasa. Kalaulah bukan karena Allah kemudian pena, tentu kita tidak akan mengenal hadis-hadis Nabi SAW. Karena kita membaca hadis Nabi itu kan dari tulisan yang dibukukan para ulama, yang dicatat oleh mereka. Kalaulah bukan karena pena, dan sebelumnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Karena Quran itu kan dalam bentuk tulisan. Dan tulisan itu ditulis oleh pena. Lihat bagaimana pena ini luar biasa manfaatnya, kan? Dengan pena ini terbentanglah segala pengetahuan, baik urusan dunia ataupun akhir. Kalau bukan karena Allah kemudian pena, mungkin kita sudah jahil. Mungkin kita sudah bodoh, karena apa yang mau dibaca tidak ada yang ditulis. Maka pena ini penting. Pena itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan pena inilah ilmu bisa diikat. Tanpa pena ilmu tidak bisa diikat. Tanpa pena, contoh mamanya anda ini, antum-antum yang ada di sini, dengerin kajian dari tadi awal ba'da subuh sampai sekarang. Kemudian setelah kajian saya tanya satu-satu apa yang sudah saya uraikan dari awal sampai akhir. Boleh jadi mungkin yang ingat yang ujungnya saja, kan? Yang akhirnya sudah lewat tuh. Ngomong apa tadi Ustaz itu? Kenapa? Karena tidak dicatat. Paling yang ingat, oh iya tadi Ustaz ngomong begini. Ya, yang ditangkap otaknya saja yang dia ingat, kan? Dia tidak bisa rinci menjawabnya. Tapi kalau orang nyatat dari awal sampai akhir ditanya, pasti dia tahu. Itulah gunanya pena apa? Mengikat pengetahuan. Gunanya pena itu mengikat pengetahuan. Kalau tidak diikat dengan pena, hilang pengetahuan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia ada orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, rekaman yang kuat. Contohnya umpamanya Imam Bukhari. Imam Bukhari kalau dia hadir di majelis taklim, ya memang tanpa ada buku dan pena, tapi apa yang disampaikan gurunya terekam dalam akalnya, kemudian dia pulang ambil pena, kemudian ditulis lagi persis seperti yang dikatakan gurunya di majelis taklim. Ada orang-orang yang Allah berikan kecerdasan, dan memorinya kuat, kan? Tapi saya kira antum tidak seperti Imam Bukhari. Boleh jadi umpamanya nongkrong sebentar di sini, pulang ngomong apa tadi Ustaz itu. Dari sinilah kemudian Allah mengatakan
perlunya dalam mencatat segala sesuatu dari pengetahuan baik berurusan agama ataupun dunia supaya terikat ilmu. Makanya Allah singgung di sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kemudian Allah tutup, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan manusia dari ketidaktahuan menjadi tahu. Jadi ilmu itu taufik ataupun rizki. Sama dengan mencari harta. Ada yang dari pagi sampai sore berkeringat, panting tulang, tapi gajinya pula tak banyak. Ada orang yang duduk-duduk saja di meja, gak ngapa-ngapain gitu, gaji pula besar dia. Itulah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lelah, dapat hasil sedikit. Ada yang tidak lelah, hasilnya pula banyak. Karena Allah sudah membagi-bagikan rizkinya masing-masing kepada hamba-hambanya. Lah begitu juga ilmu pengetahuan. Ada orang belajar gak pintar-pintar kan? Tapi ada orang yang belajar sebentar saja dia pintar nih. Kenapa? Karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung niat. Maka siapapun yang mencari ilmu pengetahuan dan diniatkan sebuah kebaikan, pasti Allah berikan kecerdasan dia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang menghendaki sebuah kebaikan dalam kehidupannya, Allah akan cerdaskan otaknya. Artinya niat belajar itu memang untuk memperbaiki diri, dengan cara berniat mengangkat kejahilan dari diri kita. Kemudian yang kedua, niatkan untuk mengangkat kejahilan dari orang lain, alias mendakwahkan ilmu itu kepada manusia. Kalau mencari ilmu seperti itu pasti cerdas. Pertama, niatkan bahwa dengan mencari ilmu itu mengangkat kejahilan kita. Yang kedua, kita niatkan dengan mencari ilmu juga mengangkat kejahilan orang. Kalau dua perkara ini ditanamkan pada para thalabatul ilmi, pasti cerdas. Karena kalau sudah niat mengangkat kejahilan kan artinya kan serius dia mencari ilmu. Jangan sampai dia bodoh. Dan ketika disampaikan kepada orang, tentu tidak hanya sekedar menyampaikan bahwa pengetahuan yang ia miliki itu harus betul-betul sebuah pengetahuan supaya tidak salah dalam penyampaian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa ilmu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwa Nabi Adam dimuliakan dari para malaikat itu dengan ilmu. Nabi Adam dimuliakan oleh para malaikat sampai malaikat sujud kepada Adam itu bukan karena fisik Adam, tidak, tapi karena pengetahuan Adam. Dan itu disebutkan kan dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman soal kisah Adam alaihi salatu wassalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uhum bi asma'ihim ila akhir al-ayat. Panjang ayat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan Adam itu banyak pengetahuan tentang nama-nama. Para ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud nama-nama di sini? Maksudnya Adam itu diajarkan oleh Allah bahasa yang akan diucapkan oleh seluruh kaumnya, seluruh umatnya dan seluruh keturunannya. Jadi kalau Adam ini, Nabi Adam hidup di Batam, ngomong sama orang Melayu, Adam bisa bahasa Melayu. Kemudian Nabi Adam safar ke Jawa, ketemu orang Jawa, dia bisa ngomong Jawa. Kalau Nabi Adam safar pula umpamanya ke Flores, ketemu sama orang Flores ngomong bahasa Alor, Adam pun bisa pakai bahasa Alor. Kalau dia terbang kemudian ke Inggris, ketemu orang Inggris, maka Adam bisa bahasa Inggris. Sebutkan semua bahasa di dunia, Adam tahu itu maksudnya. Itu yang dimaksud wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Jadi Adam diajarkan semua bahasa yang kelak akan diucapkan oleh seluruh keturunannya sampai kiamat. Dan itu tidak diajarkan Allah kepada malaikat. Makanya ketika Allah memanggil malaikat dan mengatakan ambiuni bi asma'i haula,
hei para malaikat, kalau engkau lebih cerdas daripada Adam, sebutkan nama-nama bahasa tertentu. Maka malaikat tidak sanggup dan mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya pengetahuan kecuali yang kau ajarkan saja ya Allah. Dari situ Allah unggulkan pengetahuan Adam dibandingkan para malaikat. Dari sini kata para ulama, inilah kenapa Adam diunggulkan dan lebih mulia dibandingkan para malaikat, karena Adam diserahi Allah pengetahuan yang tidak diberikan kepada para malaikat. Berarti ilmu itulah yang menjadikan Adam lebih mulia dibandingkan para malaikat. Makanya teruslah belajar membaca. Ya, kalau seandainya kita ini sebagai orang tua sudah telat, jangan pula sampai keturunan kita, anak cucu kita ini sama pula seperti kita. Karena ilmu pengetahuan agama dan dunia itu senantiasa berkembang. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara beberapa catatan terhadap tafsir singkat dari suratul Alaq. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang lainnya dari kesempatan, karena sudah hampir jam 6. Sebelum saya tutup, silakan kita buat tanya jawab dulu. Dari 5-10 menit kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada, alhamdulillah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.